Mungkin Mbak Ola siap-siap di Baik, peserta sudah 30 orang ya, termasuk panitia. Akan segera kita mulai? Oke, sambil menunggu silakan Mbak Ola bisa dimulai nggih. Baik. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta dan Dewan Juri yang ada di sini. Perkenankan saya akan memandu acara pada pagi hari ini. Nama saya Nilu Putulora Sarasita, panggilan acara bagi peserta lomba dan hadirin wajib untuk mematikan suara atau mute. Yang keenam, di akhir acara link daftar hadir akan dibagikan. Yang ketujuh, bagi peserta yang mengikuti acara dari awal sampai akhir dan telah mengisi daftar hadir akan mendapatkan e-certificate. Yang kedelapan, peserta yang tidak mengisi daftar hadir saat acara selesai tidak akan mendapatkan e-certificate. Dan yang terakhir, yang kesembilan, bagi peserta yang tidak taat tata tertib, sebagaimana ketentuan pada nomor 2, 3, 4, dan 5, maka host berhak menegur dan mengingatkan. Baik, yang telah disucikan Pinandita Lanang Istri, yang terhormat Ketua Umum Pengurus Harian PHDI Pusat, Majen TNI Purnawirawan Bapak Wisnu Bawatenaya SIP, Om Swastiastu Bapak. Yang kami hormati, para juri Lomba Dharma Wacana Digital 2021, yaitu yang pertama, Kolonel Purnawirawan Bapak Inengah Dana SAG, Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu. Yang kedua, Bapak Made Awanita SAG MPD, Om Swastiastu Bapak dari Bali ya. Sehat. Baik. Yang ketiga, Bapak KS Arsana SPSI MPD. Om Swastiastu Bapak. Baik. Yang kami hormati para pimpinan dan pengurus Ormas Hindu di seluruh Indonesia atau yang mewakili. Dan juga tidak kami lupa ucapkan kepada yang berbahagia, kepada seluruh peserta lomba dan hadirin pada pagi hari ini. Acara kali ini adalah sangat spesial, karena ini adalah di penghujung tahun 2021, di mana setelah rangkaian acara yang dilaksanakan oleh Lembaga Dharma Duta begitu sangat antusiasnya. Dan kali ini adalah acara yang akan kami bawakan, penganugerahan pemenang Lomba Dharma Wacana Digital 2021. Kita makan dan tingkatkan kualitas literasi Dharma Hindu dalam melaksanakan pembinaan dan moderasi beragama. Acara akan kita mulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada host di yang di pasukan zaman dulu kalau tidak berlatih, tidak bisa juga. Dulu berenang jago. Nah sekarang kalau diam-diam terus, entutnya juga jadi gemeter kita nanti. Cepat kedinginan. Oleh sebab itu, tetaplah berlatih. Ini kunci-kunci yang ingin ingatkan. Satu, literasi. Adik-adik kita, siapapun, kita tetap ingin membaca. Dengarkan tuh dari Pak Nengadana, dari Pak Wanita, dari Pak Arsana. Secara psikologi di situ. Sensing kita, sense-nya bagaimana? Ini penting. Analisis kita, kreativitas kita, emosi kita. Ini kita jaga, naluri kita. Nah, maka bentar kalau dia estomnya. Emosi dijaga, jangan cepat marah. Dikit-dikit marah, jangan. Marah itu maju untuk diarahkan. Kita orang tua kita marah-marah, kita belajar lebih sungguh-sungguh maksudnya. Belajar nih, jangan cepat tidur. Kita pagi-pagi belajar, sore belajar. Kalau petang lampu mati, kita pagi sudah belajar, sore sudah belajar. Lampu mati petang karena siang sudah belajar. Jadi ini perlu disampaikan. Kemudian sikap kita low profile. Jangan pernah sombong. Tidak ada yang hebat. Mau pangkat jabatan, kekuasaan dan sebagainya. Jangan pernah sombong. Biasa-biasa saja. Kalem-kalem saja. Nah, ini penting. Jangan saling seruduk. Ya kita berikan ini. Kemudian tingkah laku di jalan. Kalau ini maka yang dorong juga umat kita. Bentar beberapa yang mendapat ikon Pancasila mungkin. Sekali Pandita kemari. Ada juga yang di bidang seni, ada di bidang hukum dan seterusnya. Ini yang menjadi ikon-ikon yang menjadi duta-duta ini bisa dicontoh. Ini yang perlu. Kemudian tentu motivasi kita tentu ingin membangun umat kita lebih maju ke depan. Ini lebih tangguh, lebih berjaya. Ini yang utama. Inilah poin-poin yang ingin sampaikan. Denggi nanti LDD Dharma Duta terus berjalan nih, yang support, yang doakan. Kemudian makin atas Asung Kertawaranugara Tuan Ide Sang Widiwasa
dengan mengucapkan Om Awigram Astu Namasidam, niki pemberian napi penghargaan atau napi penghargaan kepada para pemenang Dharma Duta Digital Makin secara resmi yang buka. Suksma Om Santi 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 Om Santi, 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 Santi. Oh. Baik, berikan aplaus. Ya, inilah dia acara yang ditunggu-tunggu. Izinkan Tiang untuk tadi summarize sedikit, mungkin ada yang saja baru join gitu ya. Jadi sambutan dari Ketua PHD Pusat mengatakan bahwa ini adalah ajang yang sangat baik dalam meningkatkan literasi agama Hindu, serta ada indikator dalam moderasi beragama, komitmen, toleransi, susila, inklusivitas, revolusi mental, menjaga dasa indria, percaya diri, itu yang sangat penting, rajin berlatih, tingkatkan literasi, dan juga selain IQ, kita juga harus mengimbangkan dengan EQ-nya, emosionalnya. Lalu juga sikap low profile tetap dijaga. Dan motivasi yang akan dibangun dalam acara ini adalah membangun umat Hindu semakin tangguh dan berjaya. Baik, inilah dia acara yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu pengumuman Gerahan Pemenang Lomba Dharma Wacana Digital 2021. Di sini ada Dewan Juri, yaitu diketuai oleh yang pertama, Kolonel Prawirawan Bapak Inengadana SAG Ketua, lalu Dewan Juri yang kedua adalah Bapak Made Awanita SAG MPD, serta Dewan Juri yang ketiga adalah Bapak KS Arsana SPSI MPD. Silakan Bapak Inengadana sebagai Ketua. Baik. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yang disucikan para pinandita yang hadir pada kesempatan ini, yang saya hormati dan sangat banggakan Bapak Ketua Umum Pengurus Harian Parisade Hindu Dharma Indonesia Pusat, yang tak kenal lelah dan henti berjuang, ya, dan selalu tegar melihat samudra bukan gelombang. Ya. Mohon siapa itu? Selanjutnya yang saya hormati dan banggakan Ketua Lembaga Dharma Duta Bapak Awanita, yang tetap semangat walaupun di tengah terpaan Dewi Corona, yang tegas tapi penuh cinta. Nanti saya sampaikan apa cintanya Corona kepada manusia. Yang saya hormati para Dewan Juri, tentu juga panitia, host, dan yang sangat saya banggakan seluruh peserta Lomba Dharma Wacana Digital tahun 2021. Pertama-tama saya memberikan apresiasi yang sungguh tulus kepada seluruh peserta Dharma Wacana Digital tahun 2021 yang benar-benar berani tampil. Ya tentu ada tingkatannya, penampilan yang sudah berani, yang baru berani, dan yang masih mencoba-coba tentu muncul. Dan itu semua sesungguhnya adalah sang juara di masa yang akan datang. Walaupun tidak sekarang, ke depan bisa menjadi juara, asalkan kita menghayati petuah dari Pak Ketua Umum Pengurus Harian Parisade tadi. Moderasi beragama itu penting, karena dengan moderasi kita bisa tusi, bisa melihat, tudu bisa mengerjakan, tubi bisa menjadi seperti yang kita harapkan, to talk bisa kita bercerita, dan seterusnya, banyak tunya di sana. Dengan demikian kita bisa berdharma wacana
dengan penuh penghayatan ke depan seperti itu. Kedua, literasi beragama, sesuai dengan tema kita juga, literasi ini penting karena dengan literasi kita bisa ketika berdharma wacana memberikan tambahan-tambahan nilai ya, isi yang bernilai, bermakna di sana. Dengan demikian bisa dihayati oleh peserta. Nah, terlepas daripada itu semua, apa yang sudah terjadi, demikianlah adanya. Dan saat ini saya mendapat perintah, tugas untuk membacakan keputusan Dewan Juri. Keputusan Dewan Juri Lomba Dharma Wacana Digital tahun 2021, nomor 01 Dewan Juri LDWD garing 12 garing 2021. Tentang penetapan juara Lomba Dharma Wacana Digital tahun 2021. Atas asung Kertewara Nugraha yang widiwasa, Dewan Juri Lomba Dharma Wacana Digital tahun 2021 secara virtual, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Dewan Juri Lomba Dharma Wacana Digital secara virtual tentang penetapan juara Lomba Dharma Wacana Digital tahun 2021 secara virtual. Ke-1, menetapkan hasil kejuaraan pada kegiatan Lomba Dharma Wacana Digital tahun 2021 secara virtual. Kedua, hasil juara pada kegiatan Lomba Dharma Wacana Digital tahun 2021 secara virtual yang telah ditetapkan oleh Dewan Juri tidak bisa diganggu-gugat. Ketiga, nama pemenang lomba sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 dan ke-2 dicantumkan dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Desember 2021, Ketua Dewan Juri, saya sendiri, Nengah Dana, anggota Dewan Juri, Made Awanita SAG MPD, anggota Dewan Juri, Ketut Surate Arsana SC MPD. Selanjutnya, lampiran keputusan Dewan Juri Lomba Dharma Wacana Digital tahun 2021 secara virtual tentang penetapan juara Lomba Dharma Wacana Digital tahun 2021 secara virtual. Ini kejuaraannya hanya 3 saja dari 31. Jurinya sudah sedemikian rupa bekerja keras dan hampir rata nilainya. Penilaian Dewan Juri itu sama, hampir sama, beda koma saja. Nomor, kita mulai dari nomor urut 3, yaitu juara ke-3 jatuh pada nomor undian 17 atas nama Kadek Satya Kori Mancika dengan judul Dana Punya. Nilai 77,7. Tepuk tangan buat Kadek Mancika. Selanjutnya, juara 2
jatuh pada nomor urut 6 atas nama Iketut Suwardana dengan judul Tatuam Asi sebagai landasan membangun kerukunan dalam kehidupan beragama dengan nilai 78,23. Ya, tepuk tangan buat Ketut Suwardana. Akhirnya pada juara 1. Juara 1 ini dengan nilai 78,82 bersaing ketat dengan juara 2. Judul Catur Marga Yoga, Jalan Menuju Penyatuan dengan Yang Widi. Ini pembawa Dharma wacananya tenang, penuh penghayatan, dan kalau tadi ada tusi, tudu, tubi yang masuk juga di sana. Atas nama I Gusti Ngurah Alit Putra Wibawa. Tepuk tangan buat Alit Putra Wibawa. Yang lain juga juara menyusul yang akan datang. Terus belajar, belajar, belajar. Kalau Pak Jokowi nyuruh bekerja, 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 kita belajar, belajar, belajar. Supaya literasi bertambah, moderasi makin sehat. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Desember 2021, Ketua Dewan Juri dengan dana anggota Dewan Juri Made Awanita SAG MPD, anggota Dewan Juri Ketut Surata Arsana SC MPD. Demikian pengumuman kejuaraan Dharma Wacana Digital tahun 2021. Semoga kita semua saling berbagi kebahagiaan, saling mendoakan, merasa senang kalau teman lainnya bahagia, dan merasa sedih kalau teman kita sedih. Itulah makna tatuamasi yang ada di sini. Dan mari kita jalankan ya tema-tema tadi, saling membantu, saling mendukung melalui dana punya, dan terus meningkatkan penyatuan kita, pikiran hati kita dengan Sang Diri di dalam dan kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Yang Widiwasa selalu melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua, dan selamat buat sang juara dan calon juara yang nanti dapat membangun kebersamaan, kemajuan, kejayaan umat Hindu di masa mendatang. Kita dukung untuk mendorong semangatnya Pak Wisnu ini ke depan. Ya, matur suksema. Om Santi, Santi, Santi. Om. Selamat sang juara, selamat nggih. Om Santi, Santi, Santi. Om. Oke, selamat kepada para pemenang. Niki sudah dikumpulkan semua nggih. Nggih, sebelum penyerahan piagam virtual, Niki mungkin tolong dipanggil semua nama pemenangnya. Ya, sudah ada pemenang juara 3, juara 1. Yang juara 2 bisa dibantu bukakan atau memang sudah hadirkah di sini? Yang juara 2. Juara 2 kemungkinan tadi sempat masuk, keluar lagi Niki nggih. Oke. Mungkin karena jaringan Niki. Baik, baik, baik. Coba dihubungi lewat HP. Oke. Baik. Siap, siap. Sembari menunggu untuk memanggil juara 6, izinkan Tiang untuk bertanya nih kepada para dewan juri gitu ya. Tadi sudah dipilih 3 pemenang yang terbaik. Kita bilangnya terbaik dari yang terbaik semuanya, karena semuanya baik-baik gitu ya. Bagus-bagus semua. Dan Tiangnya juga ini nilainya tipis-tipis sekali gitu ya. Pasti berat banget nih jadi dewan juri untuk memilih para pemenang. Boleh nggak kita di-share gitu ya, kira-kira apa sih
yang paling mendasar kriteria penilaiannya sehingga bisa dikatakan ini yang memang layak untuk menjadi pemenang gitu. Saya atau yang lain Boleh, menjawab? silakan. Pak Nengadana boleh, boleh silakan. Mungkin tiap masing-masing Nanti mulai saya dari menjawab karena saya sudah bicara, nanti dilanjutkan Pak KS Arsani. boleh. Ya, kita melihat pertama itu kan namanya Dharma Wacana. Okay. Penguasaan diri dulu kita lihat. Hmm. Penguasaan diri, kemudian penguasaan materi, penguasaan audien, Okay. ya. Itu semua kita lihat. Kalau dia tidak menguasai diri, dia tidak mampu berdharma wacana. Penguasaan materi itu penting. Ada bagus penampilannya, tapi materinya ya masih jomplang-jomplang. Tapi benar-benar kita apa jomplang bahasa Indonesia ini? Belum. Jadi kita benar teliti ya. Iya, betul. Harus runtun isinya, termasuk penguasaan materi itu pengucapannya. Kalau kita mau lebih detail lagi ya. Penyebutan kitab suci juga ada yang keliru seperti menyebut Sarasamuscaya aja Saramuscaya misalnya. Itu mengurangi nilai dari bukan mengurangi terlalu besar, tapi cuman sekoma-koma berapa gitu. Dibanding ada yang lebih tepat, dia sama kualitasnya, tapi ini lebih tepat mengucapkannya, misalnya begitu. Penguasaan materi, penguasaan audien, dia berdialog nggak dengan audien ketika berdharma wacana. Jadi kalau dia hanya membicarakan materi kan mengajar namanya. Ya, bukan berdharma wacana. Berdharma wacana itu mesti bisa meyakinkan pendengar supaya ikut mereka melakukannya. Nah, kemudian juga masalah waktu. Waktu ada yang kurang dari 10 menit, ada yang lebih dari 15 menit. Nah, itu kan tidak bisa memanage waktu. Ini sangat penting sebenarnya. Padahal ini kan programnya digital, bukan luring. Nah, ini kan sebenarnya mudah sekali. Kalau dia kurang, bisa diulang. Kita shoot kan begitu. Ini hal-hal penting. Ya kalau penampilan saya rata-rata saya lihat baik. Penampilan bukan senyum-senyum saja ya. Tapi kalau serius materinya dia harus serius. Kalau dia harus ada ramah ya harus ramah gitu. Ini tapi yang terpenting adalah itu literasi, moderasi, penghayatan dan pemahaman. Ya, penghayatan pemahamannya sudah literasi tadi ya. Penghayatannya sehingga dia mampu mengamalkan, bisa to do, bahkan to be gitu. Jadi dia. Saya kira itu nanti Pak KS ini bisa menambahkan dan Pak Ketua Umum LDD. Baik. Ini kayaknya menarik sekali ya tadi bahwa ternyata tipis ya dalam hal ternyata perlu ketelitian, bahkan waktu juga harus diperhitungkan gitu ya. Tanpa kita sadari kadang-kadang kita ngerasa bahwa kayaknya sudah cukup gitu ya, ternyata waktu juga nyata diperhatikan karena kan ini juga daring ya, perlu diingat ini semua mungkin yang bagi peserta yang lain yang belum memang beruntung gitu ya, jadi pelajaran ini sangat-sangat baik. Nanti tahun depan ikut lagi sudah tahu nih key point-nya apa saja yang mesti diperhatikan. Terima kasih Pak Nengadana. Silakan Pak Kaisar mungkin ditambahkan. Pak Madea Wanita, silakan Pak. Pak Madea Wanita, boleh. Ya, kita dulu. Memang ya kita berharap apa yang dan ini memang sudah dilakukan. Jadi harapan awal itu ya bagaimana juri ini, karena memang juri ini sudah juri-juri kaliber tidak aja nasional ini. Pak Nengah itu, Pak KS itu bukan juri yang joari, tetapi betul-betul juri tulen. Dan memang kalau Titiang itu juri nasional itu ini bukan Manudiri 2002 ODGND
Mataram itu mulai dari juri dan juri Dharma Wacana dan seterusnya. Nah, di samping memang berkaitan dengan pengisian itu ya. Jadi di UDGN itu dominan di juri Dharma Wacana. Ya, artinya kalau juri ini dengan ada PKS ini sungguh luar biasa, sehingga ya Jiteng betul-betul menaruh harapan kepada beliau dan menitipkan masa depan generasi muda ini. Jadi karena beliau ini memang ya apa namanya, go public gitu ya, go dunia itu. Go global, sama deh, go global. Yang disampaikan oleh Pak Nengah tadi. Jadi memang di sini peringkat 1, 2, 3 itu betul-betul tipis gitu, karena memang kelipatannya kelipatan 1. Ya, jadi kalau di dalam panduan pada umumnya yang dulu-dulu itu 60 sampai 100. Tetapi kesepakatan juri ini kelipatan 1, sehingga memang konsekuensinya perbedaannya tipis, bahkan 0, kadang. Ini tapi ini 1 ya. Jadi juara 2, juara 1. Memang penguasaan materi itu betul-betul menjadi satu apa namanya tolak ukur ya. Karena kalau penguasaan materi, penguasaan diri, penguasaan materi, nah itu bagaimana dia bisa menghayati dan menjiwai ya. Jadi penghayatan dan penjiwaan tampak sekali dari penguasaan itu. Ya, karena itu penampilan ini tampak sekali dalam penguasaan audien juga. Ya, karena dia udah percaya dari penguasaan ini, dia percaya diri. Ya. Dan di samping itu juga pesan-pesan moral yang disampaikan dalam Dharma Wacana itu. Ini. Jadi sehingga ya ini dari nilai ini tidak jauh-jauh beda, yang pada juara 1 setelah apa disampaikan oleh atau diumumkan oleh Pak Nengah, juara 2, juara 3 itu memang kita sependapat sekali dalam kaitan dengan penjurian ini, tidak jauh beda, sehingga yang juara 1 memang layak juara 1, yang juara 2 memang layak juara 2 gitu. Yang juara 3 juga layak juara 3. Nah itu barangkali karena banyak sekali sesungguhnya, karena dalam kaitan dengan bagaimana penjiwaan itu dari ekspresi, dari gaya, dari langgam ya. Dan karena banyak sesungguhnya kriteria Dharma Wacana itu. Ya dari segi gaya, langgam, ekspresi itu yo bagaimana tangan, bagaimana sampai dia penekanan kata-kata itu. Ya penekanan kata-kata yang penting itu. Nah ini juga barangkali perlu menjadi apa namanya acuan terutama para peserta. Yang ini kita kalaupun yang belum dapat juara ini sesungguhnya ya ini juara yang tertunda gitu. Ya tetap nanti banyak kegiatan-kegiatan lomba yang akan diadakan, jadi dari lembaga-lembaga termasuk dari instansi pemerintah dan lembaga-lembaga keagamaan, agama dan keagamaan. Barangkali itu Bu Putu. Ya. Terima kasih. Waktu kita kembalikan. Ya. Berarti menarik sekali ya bahwa ternyata kalau kita menyanyi saja kita butuh penghayatan ya, agar kita mengerti bahwa ternyata ini lagi sedih atau lagi senang gitu ya. Bahkan berdharma wacana juga butuh penghayatan gitu. Jadi benar kata Pak Nengah juga dan Pak Madea Wanita tadi bahwa jangan kalau justru jangan senyum terus, kalau memang lagi serius ya diseriusin gitu. Jadi emang penghayatannya akan kelihatan bahwa isi materinya seperti apa gitu. Wah ini sangat menarik sekali ya. Ini bagian dari public speaking loh ini sebenarnya. Jadi sebenarnya Dharma Wacana ini adalah basic public speakingnya kuat sekali. Nah saya yakin pasti Pak Kaisar Sana bisa menambahkan karena beliau adalah jagonya public speaker. Silakan Pak Kaisar Sana. Terima kasih Mbak Ola. Saya niru ilmunya Mbak Ola bahwa Dharma Wacana memang prinsipnya public speaking. Itu dulu. Bagaimana seseorang menyampaikan pesan Dharma kepada publik. Namanya publik, orang lebih dari 1 orang, 2 orang, itu udah publik gitu ya. Itu 1. Yang Pak Ngadana tadi sampaikan itu sangat mendasar. 1, penguasaan diri.
Penguasaan diri itu dimulai dari mana? Bagaimana dia membangun mindset yang positif tentang dirinya. Dengan demikian, dia punya kepercayaan diri. Itu satu dulu yang mendasar ya. Nah, kepercayaan diri itulah yang dia tampilkan dalam entah secara langsung maupun secara rekaman begitu kepada publik gitu. Kedua, penguasaan materi. Materi nggak hanya hafalan atau menguasai teks, tapi bagaimana materi itu ada pesan dharmanya, ada rujukan dharma sastranya, lalu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Bukan hanya hafalan, ingatan begitu, tapi aplikasinya ke dalam kehidupan itu seperti apa. Gitu. Nah. Yang ketiga, penguasaan audiens. Adik-adik yang sekarang ikut lomba, itu lombanya dalam bentuk rekaman. Tapi bukan berarti dia tidak bisa berkomunikasi dengan audiens. Dia harus mengimajinasikan, dia sedang tampil di depan orang lain, yang direkam lewat kamera, lalu membayangkan dia berinteraksi dengan audiens. Kemampuan imajinasi itu yang harus dia munculkan. Dari mana ketahuan berkomunikasi? Pertama dari tatapan mata. Matanya kelihatan berinteraksi nggak dengan audiens ke arah kamera gitu. Kemudian bagaimana dia ada nggak unsur sapa menyapa berkomunikasi dengan audiens. Dan yang paling pokok dalam komunikasi itu ditentukan oleh yang namanya body language, bahasa tubuh. Jadi tunjukkan bahwa ekspresi Anda, tatapan Anda, gerak tangan Anda, cara bicara Anda itu Anda memang sedang berkomunikasi dengan audiens. Gitu adik-adik ya. Nah, tip praktis terakhir yang bisa saya sampaikan, ingat aja mau tampil bagus dalam baik dalam lomba ataupun dalam Dharma Wacana seperti biasanya Anda tampil. B-O-M-B-R-B, Bomber B. B yang pertama itu bank. Buatlah sesuatu yang unik yang menjadi kejutan sehingga orang lain itu tertarik kepada Anda, kepada tampilan Anda untuk membawakan materi Dharma Wacana. Itu bank pertama, kejutan gitu ya, kejutan awal. Lalu O, bomber ya, O. Sampaikan outline atau kerangka materi Anda. Lalu M, message. Sampaikan inti-inti pesan Dharma Wacana Anda. Message-nya apa? BOM. Lalu B berikutnya, bridge. Sambungkan dalam implementasinya di kehidupan sehari-hari. Jadi pesan Dharma itu harus real, aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari seperti apa gitu. Lalu E, example. Kasih contoh konkret, contoh-contoh nyata dalam. Lalu yang terakhir, B lagi, bomber, berikutnya R ya, resume. Sampaikan kesimpulan Anda. Kesimpulan dari materi Anda. Mirip seperti outline tadi, tapi ini menyampaikan intisari poin-poin yang Anda sampaikan. Yang terakhir B lagi, buat kejutan akhir. Kejutan akhir menjadi penutup sehingga dalam batas waktu yang disediakan pada Anda bisa menyampaikan bomber B secara runtut. Kira-kira gitu. Contoh kejutan akhir begini, contohnya nih. Coba angkat tangan kanan. Gerakkan. Gerakkan. Dadah. Udah. Nah, penutup terakhir saya bilang, ada namanya etika. Dalam Dharma Wacana ada etika. Karena ada peserta yang sambil minum kopi kayak gayanya Denny Siregar. Itu nggak cocok untuk Dharma Wacana. Itu sangat mengurangi nilai Anda. Demikian Mbak Wa, terima kasih. Om, Wow. Santi, Om. Menarik sekali. Baik. Menarik sekali ya. Mohon maaf tadi bomber B, oke. B bank, kejutan awal, outline, sampaikan kerangka materi. M-nya message, pesan yang disampaikan. B-nya tadi mohon maaf agak kurang kedengeran.
Message Example. itu pesan dharmanya. Di bawahnya message, B-nya lagi. Bridge. Oh, bridge. Sambungkan dengan kehidupan sehari-hari. Oke, kalau dari bahasa public speaking, yang tiang pelajari adalah bridging, bridge, benar. Jadi Ya. harus nyambung satu sama lain gitu. Ya. Gitu. Baik. Jadi habis ngomongin apa harus tahu. Jadi jangan loncat gitu, harus disambung. Nah, yang I-nya adalah example, yaitu harus kasih contoh gitu. Contoh-contoh nyata lebih baik lagi gitu. Nggak usah jauh-jauh, mungkin bisa searching di internet gitu ya, di Google. Lalu ada di sini R-nya, yaitu resume. Nah, ini yang kadang-kadang banyak yang melewati ya. Padahal sebenarnya sebagai manusia kita itu punya sekian menit untuk bisa memahami materi pada saat public speaking itu berbicara di depan. Betul nggak Pak Kaisar sana? Yep. Jadi kadang-kadang mereka perlu di-rewind lagi. Nah, itulah perlunya resume. Dan bank itu benar ya Bapak, karena dalam public speaking itu biasanya 6 detik adalah impresif, harus impresif. Karena pada saat dia ngomong beda kalau halo atau bilang misal Om Swastiastu itu udah lemes ya. Bilang Om Swastiastu, apa kabar semuanya? Itu beda. Benar kan Pak Kaisar sana? Jadi itu impresif dulu tuh, bang dulu, kejutan. Wah, ini kayaknya seru nih bakal buat acaranya. Baik, yang terakhir adalah tadi B juga buat kejutan yang terakhir. Padahal simple, cuma dada doang ya Pak ya. Jadi jangan langsung melenggang kangkung aja gitu. Jadi ada etikanya. Baik, ini menarik sekali nih. Mungkin next time Pak Made Wanita nih boleh nih kalau kita nanti undang Pak Kaisar sana, Pandangadana juga untuk memberikan materi mengenai Dharma Wacana gitu. Jadi menjadi memberikan Dharma Wacana yang baik dan benar seperti apa gitu. Sehingga menjadi menambah pengetahuan untuk para adik-adik yang ada di sini. Baik. Acara selanjutnya adalah penyerahan piagam secara Yang tadi sudah masuk belum itu? Oh, sudah Yang masuk. tiga. Sudah masuk. Sampun Niki, Pak. Sampun. Ya, ya. Niki bertiga sampun di bawah Niki. Ada. Ya, ini sudah ada ganteng-ganteng dan cantik sendiri. Selamat untuk para pemenang. Ini adalah penyerahan piagam secara virtual yang akan dipimpin oleh Ketua Umum LID Pusat, Bapak Made Awanita SAG MPD. Silakan Bapak. Masih di mute Niki, Pak. Fotonya di Masih di mute, Pak. Suaranya. ya, fotonya dalam penyerahan penghargaan ini. Jadi fotonya ketiga pemenang di ini. Oh ya, sertifikat. Ya, sertifikat. Ya, jadi piagam di sebelah kiri mungkin, lalu foto ya, screen-nya pemenangnya ketiga. Ya. Dipin mungkin pemenangnya ketiga. Ya, tadi kalau diurut dari 321 ya, bisa tidak bersamaan. Dengan mengucapkan Om Awirna Matur nama sidang dan diiringi dengan ucapan terima kasih dan rasa bangga, saya sebagai Ketua Umum Lembaga Dharma Dita menyampaikan apresiasi penghargaan yang sedikitnya sertifikat. Nanti ditambah dengan penghargaan berupa uang sebagaimana brosur yang telah disampaikan kepada juara 3 IKD Satya Kori. Ya. Jadi agar IKD Satya Kori sebagai juara 3 menerima penghargaan sebagai juara 3. Ya. Ya, selamat kepada pemenang ketiga, juara ketiga, yaitu IKD Satya Kori Mancika ya. Oh ke IKD ini perempuan loh, Pak. Satya Kori, perempuan. Iya, Batterson IKD ya.
Ya. Mohon maaf sebelumnya izin menyelah, nama saya ada salahnya. Yang diterima sebagai juara 3 adalah 3 juta rupiah. Namanya salah itu. Namanya salah, nih Kade, karena ini perempuan. Karena Putri. Iya, Putri. Diperbaiki nanti kalau Nama Satya memang sekarang. I-nya hilang nggih. Nggih nanti dikoreksi nggih, ampura nggih semua. Untung virtual ya, jadi cepat ya gantinya. Baik. Selamat. Silakan Pak Madewanita untuk menyerahkan. Ya. Baik. Itu huruf N-nya kurang percaya diri, Mbak Aura. Oh, N-nya jatuh jadi I, mestinya ini gitu. dia juga ikut wacana ya. Oke. Baik. Ya, menarik banget. Oke, lanjut. Juara Nama kedua. yang di depannya nama yang betul ya. Nggih? Nama yang betul. Nama yang sebenarnya. Biar nggak salah kayak tadi. Nggih. Terutama untuk juara 2 dan juara 1. Nggih. Ampura, mohon maaf mungkin kepada juara 3 kita akan betulkan. Baik. Juara kedua selanjutnya Bapak Madewanita. Ya, gambar. Kembali kepada Ketut Swardana, penyandang predikat juara 2 Lomba Dharma Wacana Digital Lembaga Dharma Duta Pusat. Kami serahkan dengan mengucapkan Om Ayudana Mastu Nama Sidam, Om Anobadah Kratoyan Riswatah. Dengan ini kami serahkan sertifikat penghargaan sebagai juara 3. Dan untuk itu kepada Ketut Swardana, Juara 2, Bapak, maaf. Ini dengan uang 4 juta rupiah. Wow. Karena itu ingat nomor rekening harus disampaikan kepada panitia. Ya. Silakan Ketut Silakan. Swardana untuk menerima penghargaan ini. Silakan. Selamat untuk pemenang juara kedua. Semoga bermanfaat. Wah, ini Terima ada kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu Dewan Juri serta Lembaga Dharma Duta sekaligus juga panitia karena sudah memberikan penghargaan. Ini merupakan suatu penghargaan yang sangat luar biasa bagi saya. Terima kasih sekali Bapak ya, saya ucapkan terima kasih. Saya tidak bisa mengucapkan dengan kata-kata, saya terima dan saya ucapkan terima kasih sertifikat dan juga uang pembinaan yang diberikan kepada saya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Oke, selamat kepada juara kedua. Sudah serah terimakan ya. Anggap imajinasi sudah serah terimakan. Jangan lupa untuk menyantumkan nomor rekening kepada panitia. Baik. Ya. Selanjutnya untuk juara pertama. Wah, sudah siap nih sepertinya dengan udangnya. Sertifikatnya di tengah aja, Tar. Baik, sertifikatnya. Iya. Sertifikatnya di tengah. Sampun Bapak, nggih. Selanjutnya dengan mengucapkan Suaranya nggak kedengeran, Pak. Suaranya kurang jelas. dan Om Anobadah Kratoyan Riswatah, kami bagi puji syukur predikat yang telah diraih oleh Ibu Gusti Ngurah Alit Putra Wibawa sebagai juara 1. Karena itu kami serahkan penghargaan berupa sertifikat juara 1 Lomba Dharma Wacana Digital Lembaga Dharma Duta Pusat tahun 2021.
Semoga predikat yang diraih ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dan sebagai inspirasi untuk senantiasa mampu meningkatkan prestasi di masa depan. Ya. Sertifikat penghargaan ini kami serahkan kepada yang bersangkutan, I Gusti Ngurah Alit Putra Wibawa, dengan disertai uang 5 juta rupiah, dan untuk itu saya mohon agar mengirim nomor rekening kepada panitia. Silakan kepada Gusti Ngurah Alit Putra Wibawa menerima penghargaan berupa sertifikat ini dan uang sejumlah 5 juta rupiah. Yastu, terima kasih Bapak dan juga seluruh panitia, kepada Dewan Juri juga atas sertifikat, atas kepercayaan dan keberhasilan yang telah diberikan kepada saya. Dengan ini sertifikat dan juga uang pembinaan saya terima. Semoga kedepannya dengan adanya ini bisa mengembangkan diri saya lebih baik lagi ke depannya dan juga dapat bermanfaat bukan hanya kepada diri saya tapi orang lain di sekitar saya. Sekali lagi terima kasih. Baik. Ya. Ya. Terima kasih kepada Dek Gusti gitu. Saya panggilnya Adek ya, karena kita bedanya tipis sih kayaknya. Baik. Ya, selamat untuk kepada para pemenang dan kepada para peserta lain yang belum beruntung, jangan berkecil hati. Karena bagaimanapun juga ini merupakan ajang yang sangat menarik untuk terus melatih diri, tetap semangat dan terus berlatih gitu ya, karena pasti kita tunggu lagi di ajang-ajang berikutnya tahun depan. Dan baiklah, kita sudah di penutup acara. Namun sebelumnya izinkan saya untuk memberikan kesempatan nih kepada para pemenang gitu ya untuk berfoto bersama juga, juara 1 dan 2 dan 3. Oke. Sudah dikumpulkan semuanya, host? Ya. Bisa dipin yang juara 1, 2, dan 3-nya? Ya. Ya. Gitu. Yang juara 2-nya? Iya. Sudah siap ya? Kita foto bersama dulu dengan kalian bertiga ini. Gitu. Baik. Kepada host untuk saya countdown 3, 2, 1 nanti langsung di screenshot ya. Baik. 3 boleh Kang Anjali semuanya? Iya. Ya, taruh dulu handphonenya. Ketut, iya. 3, 2, 1. Oke. Sudah beli Nopri? Sampun beli Made? Ampun. Oke. Baik, selanjutnya kita gabung dengan Dewan Juri. Dewan Juri, dan juga ada Ketua PHDI Umum juga. Ketua Umum PHDI, maaf. Dewan Juri, dipin. Ini ada satu ini. Ada yang ditutup ini. Ditutup ya. Tolong dibuka dulu kameranya. Baik. Sama Dewanita. Lalu Pak Wisnu Bawotenaya. Iya, silakan. Kang Anjali. 3, 2, 1. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka. Baik. Selanjutnya, kita foto bersama dengan semua para peserta, panitia, Dewan Juri. Boleh gaya heboh ya, Mbak? Boleh dong, kali ini kita harus heboh. Gitu. Baik. Silakan untuk di-remove pin-nya, kita langsung saja semuanya. Ya, gaya heboh, gaya heboh. Baik, di-remove pin-nya. Oke, sudah? Ya. Ini ada berapa slide? Oke, ada 2 slide. Oke, kita hitung countdown ya. Gaya heboh, berarti gaya, terserah mau gaya
Nah, itu si Kori tuh keren tuh. Sarangnya boleh, gaya ini boleh, terserah ya. Oke, oh ada Pak Made biasa udah begini dia. Oke, siap. Pak Made wanita masih serius begini. Baik, nggak apa-apa Pak, biar kita awet muda ya Pak ya. Kita foto bersama. 3, 2, 1. Oke, slide kedua. Tolong dibuka kameranya sayang. Ini ada nomor 26, Ketut Dewi Laksmi. Ada nomor 30, Nimade Swasti. Ada Angga Dharma Asmara, nomor 12. Nomor 16, Nyoman Yulia Cahyani. Nomor 29, Dwi Inovianti. Nomor 22. Masih banyak yang ketutup nih. Ayo dibuka sayang. Nggak usah malu-malu sayang. Dibuka. Kita foto bersama. Baik. Kita mulai. Ya, dibuka. Iya, pinter. Nomor 1, Niputu Ayunovita Chandrawati. Nomor 22, Iwayan Dharma Wijaya. Nomor 28, Kade Baskara. Dan nomor 29 dan 30 juga. Tolong dibuka. Baik. Iya, mulai dibuka satu-satu. Ya, kita mulai. 3, 2, 1. Oke. Oke. Oh, baru muncul nih nomor 1. Ulangi deh. Biar semangat dia udah buka kamera. Oke. 3, 2, 1. Oke, siap. Mantap. Baik, demikian acara ini. Tidak terasa, ternyata waktu cepat berlalu. Kita sudah di penghujung acara juga. Tiang mewakili para panitia mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dan partisipasinya, dan mengucapkan mohon maaf apabila selama acara berlangsung ada kekurangan, karena kami juga manusia yang masih jauh dari sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Ida Sang Yang Widiwasa. Dan izinkan Tiang juga untuk membacakan pantun nih, gitu. Nanti kalau Tiang baca, cakep ya bilangnya ya, cakep gitu ya. Baik. Anak itik belajar renang. Olah cakep. Dari sungai selatan menuju ke utara. Cakep. Selamat untuk kepada para pemenang. Cakep. Anda memang pantas menjadi juara. Anak muda itu cakep. Yang kedua, jalan-jalan sekitar bandara di Pulau Bali. Cakep. Tengoklah pantai nan indah di Uluwatu. Bagi yang belum juara, janganlah berkecil hati. Masih ada kesempatan di lain waktu. Oke. Terima kasih. Baik. Baik. Kita ceria ya di hari Minggu ini, karena bagaimanapun juga ini adalah momen yang sangat-sangat berbahagia, karena kita bertemu dengan calon-calon. Nanti ini calon-calon nih yang mungkin tidak hanya menggantikan saya, juga mungkin menggantikan Pak Made Wanita atau Pak Kes Arsana. Jadi dengan senang hati saya tutup acara ini dengan Antuk Rama Santi. Om Santi Santi. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa semuanya. Salam sehat. Salam sehat. Terima kasih. Terima kasih banyak semua. Terima kasih. Terima kasih lomba. Bapak semua. Nggih. Terima kasih lomba ini, terutama juga kepada para juara, jadi selamat, dan kepada seluruh panitia yang bertugas. Ya, semoga apa yang kita laksanakan ini senantiasa mendapat itu masih pada betah kan, nggak mau meninggalkan room. Saya mau izin dulu ini.